Februari ya. 14 Februari ya? Februari sih. Saya cuma mengutip aja, itu memang melanggar secara etika begitu kan. Tapi Pak Mahfud bilang apa yang disebutkan atau sudah diputuskan MK itu sudah mutlak, mau nggak mau harus kita terima. Kira-kira gitu. Itu menurut saya secara hukum ya melanggar kode etik. Tetapi secara politik, secara political way itu tidak salah. Sebenarnya bukan melanggar, yang penting pola pikirannya aja. Tidak ada batas usia sebenarnya. Kalau dia mampu, kenapa tidak? Ya enggak, itu kan putusan hukum. Setiap warga negara itu punya hak politik untuk dipilih dan memilih ya, itu enggak melanggar hukum. Tapi putusan MK itu kan cuma melanggar etis ya, karena memiliki hubungan kekeluargaan antara pejabat MK dengan pihak yang berkepentingan pada pemilu tahun 2024. Putusan MK merupakan hasil dari proses peradilan konstitusi yang harus kita hormati. Namun, kode etik hakim konstitusi dalam memberikan putusan perkara ini tetap harus kita perhatikan. Jadi, apakah konstitusi melanggar kode etik atau tidak? Dapat kita lihat berdasarkan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang berwenang menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Berdasarkan hasil putusan, MKMK menetapkan Ketua MK telah melanggar kode etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Lalu, MKMK juga menetapkan 6 hakim MK lainnya melanggar kode etik ringan dan menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. Dan perlu kita ketahui bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak mempengaruhi putusan MK, karena putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berarti bahwa putusan MK tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh lembaga lain termasuk MKMK. MKMK hanya berwenang untuk menilai apakah ada pelanggaran atau perilaku hakim konstitusi dalam memutus perkara.